Wow, jadi turunnya memang sangat signifikan sekali ya. Dari yang sebelumnya pada tahun 2024 itu 42,5 triliun dan anggaran IKN di tahun 2025 menjadi 143 miliar. Wow, sangat banyak sekali ya turunnya IKN. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini pasti sangat mengejutkan sekali ya, yaitu anggaran IKN anjlok pada tahun 2025. Padahal kalau kita ketahui itu Pak Prabowo dan juga Gibran itu mengusung tema keberlanjutan. Artinya semua yang digagas oleh Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Tetapi anggarannya di sini bukannya naik, tetapi malah turun. Kalau kita lihat dari IKN itu adalah proyek strategis nasional yang paling diutamakan ya. Dan bahkan pada saat lalu kita lihat ya sudah menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali loh. Sangat cepat sekali progres pembangunan IKN. Dan bahkan hanya beberapa tahun saja langsung bisa menggelar upacara kemerdekaan pada saat yang lalu. Menurut saya sangat cepat sekali. Dan seharusnya kalau memang Pak Prabowo Gibran mengutamakan yaitu proyek IKN di sini, seharusnya anggarannya harus naik lah. Dan bahkan di sini dikomentari oleh Puan dan Fadlizon respon anggaran IKN anjlok di 2025. Nah, ini pertanda apa ya? Tanda-tanda apa? Kalau kita lihat pada saat yang lalu ketika ada wartawan menanyakan setidaknya Pak Prabowo akan melanjutkan IKN atau tidak, bahkan pandangan tajam Presiden Joko Widodo ke arah Pak Prabowo pada saat yang lalu ya. Apakah Pak Jokowi sudah mengetahui kira-kira? Ya, dari sini saya juga penasaran. Kira-kira seperti apa ya beritanya? Di sini dari CNN Indonesia. Nah, di sini memang bikin penasaran saja ya. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon soal anggaran proyek Ibu Kota Nusantara IKN di tahun 2025 turun signifikan ketimbang alokasi anggaran pada 2024. Oh, apakah demikian ya? Karena memang pembangunan IKN itu setidaknya dibiayai oleh APBN kurang lebih 30% saja kalau tidak salah. Dan pada waktu lalu itu anggaran dari IKN sudah digelontorkan hampir 30%. Nah, artinya apa? Artinya IKN menunggu yaitu dari investor asing atau investor di dalam negeri. Kemungkinan seperti itu ya. Akhirnya membuat anggaran IKN turun pada tahun 2025. Ya, cukup masuk akal kalau kita lihat pada waktu lalu pendanaan dari ibu kota IKN itu sebesar 30% dari APBN. Puan menilai anjloknya anggaran IKN dari 42 triliun pada 2024 menjadi 143 miliar karena tahun depan merupakan masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Ini kan masa transisi. Jadi kita lihat dulu. Yang pasti DPR RI akan mendukung apa yang menjadi program dan hal-hal yang menjadi keinginan dan pemerintah yang akan datang, kata Puan saat ditemui di pertemuan Indonesia Afrika Parliamentary Forum di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 1 September. Wow, jadi turunnya memang sangat signifikan sekali ya. Dari yang sebelumnya pada tahun 2024 itu 42,5 triliun dan anggaran IKN di tahun 2025 menjadi 143 miliar. Wow, sangat banyak sekali ya turunnya IKN. Jadi bagaimana kemudian hal yang terbaik bagi rakyat Indonesia ke depan? Tentu saja kita akan lihat lagi seperti apa keinginan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia di pemerintahan yang akan datang, ujarnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan pembangunan IKN selama ini sudah sesuai dengan direncanakan. Saya pikir itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tentu masalah anggaran itu mengikuti dinamika, posisi dan postur anggaran kita. Dan jelas pemerintahan baru yang akan datang akan melanjutkan ini. Dan saya kira proses pembangunannya dari sekarang. Jadi tentu sesuai dengan postur yang ada dan saya kira sudah dipikirkan apa yang menjadi prioritas untuk dibangunkan di IKN saat ini, ujarnya. Ya memang kalau kita melihat dari sini ya, Pak Prabowo Subianto itu program-program dan prioritasnya pasti juga akan berbeda ya pada
saat lalu juga program unggulan dari Pak Prabowo Gibran adalah program makan bergizi gratis. Menurut saya itu juga membutuhkan anggaran yang cukup besar sekali, dan kemungkinan juga ada anggaran-anggaran lain yang akan dipangkas untuk difokuskan kepada program unggulan dari Pak Prabowo Gibran, yaitu program makan bergizi gratis. Ya, menurut saya semua program itu pasti baik saja ya, dan menurut saya juga program-program itu yang terpenting adalah bisa terrealisasikan ke masyarakat dan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan supaya masyarakat bisa menikmati program unggulan dari presiden terpilih. Menurut saya seperti itu. Nah, bahkan dari sini, dari Indef, soal anggaran IKN anjlok bukan prioritas dari Pak Prabowo Subianto. Nah, pada saat yang lalu ketika Pak Prabowo diwawancarai di depan istana di IKN ya, bahkan Presiden Joko Widodo memandang Pak Prabowo tajam ya, dan ternyata benar, yaitu anggaran IKN dipotong sangat banyak sekali, dari 42 triliun menjadi 165 triliun saja. Institute for the Development of Economy and Finance menilai kelanjutan pembangunan ibu kota negara Nusantara bukan prioritas Pak Prabowo Gibran. Research Center of Digital Economy mengatakan penurunan anggaran IKN di RAPBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah. Setidaknya di RAPBN 2025 turun drastis. Maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir. Katanya dalam diskusi Public Indef secara virtual. Mungkin pembangunan IKN masih lanjut, tapi tidak full capacity seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun. Jadi untuk tahun depan 2025, sambung Isudin. Buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 menyebut alokasi anggaran IKN di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya 143 miliar. Itu pada pemerintahan Pak Prabowo di periode pertama ya. Dan kemungkinan juga kalau saja di periode pertama hanya 143 triliun, bisa saja untuk tahun berikutnya, tahun kedua, 3, 4, 5 bisa saja, yaitu anggaran dari RAPBN bisa saja semakin turun menurun. Tetapi kalau menurut saya sih, kalau kita melihat dari Presiden Joko Widodo pada saat lalu, yaitu anggaran untuk pembangunan IKN itu hanya setidaknya negara mengeluarkan 30% dari APBN. Artinya kalau 30% dari total 400 triliun, APBN Indonesia hanya ya terserap kemungkinan kurang dari 100 triliun. Dan pada waktu lalu juga pembangunan IKN itu dari dana APBN secara terus-menerus. Dan kemungkinan 30% itu sudah ya melewati ambang batas dan sebagainya. Akhirnya pada tahun 2025 diketoklah dan kemungkinan hanya tersisa ini dari 30% anggaran APBN tersebut. Tersisa 143 miliar. Apakah seperti itu ya kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas pada saat tahun 2025 di tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran, anggaran dari IKN turun drastis dari yang 45 triliun menjadi 143 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tercatat telah mengucurkan 75 triliun sejak 2022 hingga 2024 untuk membangun IKN Nusantara. Rinciannya 5,5 triliun 2025, sebesar 27 triliun untuk 2024 dan 42 triliun sisanya di 2024. Jadi IKN prioritas utama dalam anggaran-anggaran selanjutnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tegas Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio Nugroho. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja proyek strategis nasional pemindahan ibu kota Nusantara ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan bisa selesai sesuai target. Nah, dari sini bahkan dikomentari, yaitu oleh Stephen Pegel, tanda-tanda apa? Hasim Jojo Hadikusumo sebut hotel-hotel BUMN akan dijual saat pemerintahan Prabowo Gibran. Bisa-bisa setelah penggantian kekuasaan IKN jadi hambalang jilid 2. Ya, seperti itulah. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.